Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji kinerja PPG dalam jabatan PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amian. Saya seorang guru di SMK NU Kaplongan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 25301120044. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya sebagai guru agama kelas 11 TKJ 3 bisa bertemu kalian kembali dengan tujuan untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mendalami ilmu pengetahuan. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Pagi. SMK NU Kaplongan. Luar biasa. Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua. Sebelum memasuki ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan Asmaul Husna. Hafal kan? Hafal. Seperti biasanya setiap hari dibaca tuh, ya. Ya. Mulai 1 2 3. Ya Allah ya Rahman ya Alhamdulillah, pembacaan dengan membaca Asmaul Husna, mudah-mudahan niat kita dari rumah menuju sekolah tercinta ini SMK NU Kaplongan diiringi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala beserta ridhonya kedua orang tua kita, sehingga apa yang dicita-citakan oleh kita, sehingga apa ilmu yang dipelajari oleh kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Menjadi ilmu yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi SMK NU Kaplongan, khususnya kelas 11 TKJ 3, sebelum ke tujuan pembelajaran, ya, kita absen terlebih dahulu. Yang pertama saya panggil saudari Aini. Iya, saudara Aini hadir. Yani Maulidia. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita semuanya berdiri dulu, berdiri. Masih ingat lagu nasional Indonesia Raya? Silakan, siapa yang jadi anu? Silakan. Ainok. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya berdua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bersama duduk kembali. Iya, terima kasih.
Ya. Jadi lagu Indonesia Raya itu jangan sampai kita ini lupa, karena itu merupakan bahwa kita semua adalah cinta NKRI. NKRI harga mati. Ya. Selanjutnya kita belajar ilmu pendidikan agama Islam, ya, dengan tema menghindari, ya, menjauhi, ya, menghindari perkelahian, minuman keras dan narkoba. Sebelum masuk ke materi ini, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin yang berkaitan tentang kejujuran? Julifah, apa yang disebut dengan jujur? adalah sikap atau perilaku seseorang yang mencerminkan orang beriman. Iya, terima kasih, ya. Jadi jujur itu suatu perilaku seseorang, ya, yang mencerminkan bahwa dia itu merupakan salah satu memiliki akhlak mahmudah, terpuji, atau ciri-ciri orang yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi materi menghindari perkelahian, minuman keras dan narkoba, tujuan pembelajarannya memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah. Masalah apa yang perlu dipecahkan? Yang pertama yaitu masalah perkelahian, baik antar pelajar maupun remaja. Nah, terus tujuan pembelajaran yang kedua itu, ya, memecahkan masalah yang berkaitan tentang minuman keras. Setiap orang memiliki profesi berbeda-beda, ya. Tapi ketika kita sudah mengetahui tentang apa itu minuman keras, bagaimana cara menghindarinya, nah nanti di situ kita bisa memberikan solusi, bisa mengingatkan, ya, sesama yang lain. Yang ketiga, memecahkan masalah untuk menghindari narkoba. Selanjutnya saya coba memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Silakan jelaskan arti perkelahian antar pelajar, ya, minuman keras dan narkoba. Anak-anak yang saya cintai, di antara kalian siapa yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara menghindari perkelahian? Silakan. Perkelahian Yang agak keras suaranya. Perkelahian adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi perkelahian itu merupakan suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan baik itu individu, duel, ya, maupun secara kelompok. Ada lagi yang bisa menjawab? Sok, silakan acungkan aja, ya. Semua jawaban itu pada hakikatnya benar, ya, cuman cara menyampaikannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa yang disebut dengan minuman keras? Bahasa Arabnya itu khamr, ya, khamr, ya. Ada yang bisa menjawab apa itu minuman keras? Silakan saudari Siti.
Iya, bagus sekali jawabannya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Yang berkaitan tentang narkoba. Silakan. Narkoba atau narkotika Iya. yaitu suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebelum memasuki materi yang lebih detail, silakan dibuka lembar surat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah ayat yang menegaskan larangan untuk meminum minuman keras. Kalau diartikan secara harfiah seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Ada, ya. Materi inti yang pertama, menghindari perkelahian antar pelajar atau antar remaja, ya. Perkelahian sesuai dengan buku, ya, rekomendasi dari Kementerian Agama, bahwa di dalam bab 3 ini yang namanya perkelahian antar pelajar itu dapat dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama, coba sebutkan perkelahian dibagi menjadi dua. Yang pertama, Perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. bahasa Inggris itu ya? Iya. Ya, coba yang bahasa Inggrisnya fasih, coba delinquency dah. Delinquency situational. Nah, situasional. Ya, situasional. Ya, jadi delinquency situasional itu artinya perkelahian yang terjadi karena ada yang menyebabkan, yang mengakibatkan mereka itu berkelahi, mengharuskan mereka untuk berkelahi. Ya, nih contohnya apa? Seorang siswa, ya, dikeroyok sama temannya. Contohnya ini. Jadi dikeroyok sama temannya. Ya, karena yang dikeroyok ini merasa bisa bela diri, ya, bisa silat, bisa bela diri nih, yang mengeroyok ini, ya, bisa silat. Akhirnya apa? Setelah dikeroyok itu bangkit, ya, mengeluarkan jurus. Akhirnya jurus, ya, orang silat kan punya jurus kan, mengeluarkan jurus. Akhirnya yang mengeroyok itu ada yang terpental kena jurusnya. Yang semula yang dikeroyok itu tidak ada keinginan untuk berkelahi, akhirnya bangkit, ya, karena dia itu sudah merasa terdesak, karena merasa punya bela diri, akhirnya bangkit, bangun, melawan. Akhirnya terjadilah perkelahian antar
pelajar dan siswa. Yang kedua yaitu delinkuensi sistematis. Sistematik ya. Delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Sekarang sedang maraknya geng motor di mana-mana, ya. Bawa senjata tajam, geng motor ini, ya. Ini yang menyebabkan perkelahian itu di mana-mana. Faktor penting, ya. Faktor penting yang menyebabkan adanya perkelahian pelajar antara lain yang pertama itu disebabkan oleh adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, masalah pribadi, ya, masalah pribadi. Terus yang kedua, faktor yang menyebabkan perkelahian antar pelajar itu karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Terus yang ketiga, adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Yang keempat, adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Terus yang terakhir yang menyebabkan pelajar berkelahi itu faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Terus khamr itu merupakan jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Ya. Jenis khamr itu alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk beragam keperluan di dunia medis. Antara lain disinfektan, pembersih, pelarut, bahan bakar, dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Penggunaan alkohol dalam makna terakhir tidak masuk dalam kategori khamr dan itu berarti diperbolehkan, tidak haram. Nah, terus narkoba, ya, itu kepanjangan dari itu narkoba, ko-nya itu psikotropika, ya. Jadi psikotropika itu bahan alami, ya, bahan alami atau sintesis, dan banyak itu bahan adiktif, ya. Bahan adiktif itu berupa alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Psikotropika ini coba dibaca salah satu anak dibaca. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun Sintesis, buatan sintesis itu. Terus berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. bisa dipahami? Mulai dari materi menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Semuanya sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas semua, mari kita membentuk kelompok untuk mendesain perencanaan proyek. Es breaking dulu. Es breaking dulu, bangun semuanya. Es breaking dulu. Yang belakang megang pundaknya yang di depan sambil membaca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, ya.
Ya. Kenapa? Karena ketika kita tangannya menggerakkan, kita mendapatkan kebugaran jasmani. Ketika kita melafazkan bismillah, alhamdulillah, kita mendapatkan kebugaran ruhani. Ya. Barangkali ada yang mengganggu kita ini, ya pikiran kita itu terpental. Ya. Sok, mulai pijat-pijat. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Balik kanan, balik kanan. Balik kanan. Sudah mulai segar-segar? Dah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo bentuk kelompok dulu. Sudah terbentuk kelompoknya? Nah, kalau kelompoknya sudah terbentuk, sekarang kita ya tiap-tiap kelompok itu mendiskusikan desain project ya berupa poster, desain project berupa poster. Nanti apa yang telah saya bagikan nanti ya berupa gambar ya LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Ini gak apa kah? Hah? Anuan kan? Ini apa kan? Miras, ah? Iya, miras. Ini miras. Kuning Nanti aja. dibuat ya. Kuning aja. Kuning tak orang. Dibuat nanti. Nok. Jangan dioret-oret ya. Yang bagus, yang rapi. Ya, Pak. Sok. Ditempel dulu sebelah kanan. Nanti yang sudah kalian diskusikan tentang dampak perkelahian ya, dampak minuman keras, dampak narkoba, nanti tulisannya yang agak besar nanti di samping yang agak besar. Yang agak besar tulisannya. Ya, Pak. Apakah tugas kelompoknya sudah selesai semua? Silakan presentasi setiap kelompok untuk mempresentasikan kelompoknya. Kita mulai dari kelompok satu dulu. Silakan kelompok satu. Perhatikan, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak tawuran antar pelajar. Iya. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Hayuni. Dampak tawuran: 1. Luka fisik serius atau kematian bagi pelaku dan korban. 2. Trauma psikologis. Yang lainnya menyimak. 3. Kerusakan fasilitas umum. 4. Gangguan pada proses belajar mengajar. 5. Rusaknya moral dan keharmonisan sosial. 6. Serta dampak hukumnya seperti sanksi pidana dan denda bagi pelaku. Nah, Apa ada yang ditanyakan? Saya akan bertanya. silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rizwi Kasari, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa pelajar tidak boleh tawuran? Karena tawuran dapat menyebabkan kematian. Iya.
Apa sudah puas? Sudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duduk nak. Iya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan evaluasi sekarang. Evaluasi dan kesimpulan tadi sudah dibentuk ya kelompok dan sudah mempresentasikan tiga kelompok tersebut ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya yang namanya perkelahian, minuman keras, terus narkoba itu semuanya ya merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi kita sebagai pelajar yang benar-benar untuk menegakkan ya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus saling mengingatkan ketika ada temannya bertengkar, ketika ada temannya, saudaranya, tetangganya minum khamr, ketika ada saudaranya ya tetangganya mengkonsumsi narkoba, jangan diam-diam saja ya, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Gimana anak-anakku perasaan kalian belajar PAI yang membahas tentang perkelahian, menjauhi perkelahian, minuman keras dan narkoba? Perasaan kalian itu bagaimana hari ini, pembelajaran hari ini? Gimana? Ya, gimana perasaannya? Perasaan saya mengikuti pembelajaran pada hari ini sangat puas dengan materi yang Bapak sampaikan, dengan penjelasan dari teman-teman saya. Sangat puas sekali dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lain yang mengungkapkan perasaannya? Kalau tidak ada yang mengungkapkan perasaan pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan apa yang saya ajarkan pada hari ini yang berkaitan tentang menghindari perkelahian, minuman keras, khamr dan narkoba itu bisa dicerna dengan baik oleh anak-anakku sekalian ya, khususnya kelas 11 TKJ 3 ya. Barangkali di antara anak-anak ada yang masih ya masih ada yang bingung ya, masih ada yang bingung mengenai baik itu perkelahian, minuman keras, terus narkoba. Nanti ketika kalian sampai di rumah masing-masing itu bisa dibuka kembali ya, bisa dibuka kembali catatannya, bisa dibuka kembali bukunya yang telah diajarkan oleh Bapak Guru ya, nanti di rumah dibuka lagi, dipelajari kembali. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran ditutup. Berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar ilmu yang dipelajari kalian menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tangannya diangkat semuanya. Diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pelajaran PAI pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.